Halo semuanya, para sahabat calon penghuni kerajaan sorga dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya di channel Ariel Kurnaidi. Di video ini saya akan melanjutkan untuk membahas buku Amanat kepada Orang Muda. Dan pada video ini kita akan membahas buku Amanat kepada Orang Muda di pasal yang ketiga. Dan jika para sahabat belum melihat pasal yang sebelumnya, silahkan untuk melihatnya terlebih dahulu di sini. Di pasal yang ketiga ini kita akan mempelajari satu topik, yaitu berusaha menyenangkan Tuhan. Kita sebagai manusia tentunya sangat ingin untuk menyenangkan hati orang tua kita, menyenangkan hati pasangan kita, menyenangkan hati keluarga kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita, terlebih untuk menyenangkan hati Tuhan. Lalu bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan? Maka di video ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan yang sesuai dengan perintah Tuhan. Para sahabat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan sudah memberikan di dalam diri kita masing-masing satu pekerjaan yang luar biasa. Mungkin akhir-akhir ini kita sering mendengar berita-berita kejahatan, baik itu di televisi, di radio, di koran, ataupun di majalah-majalah lainnya. Dan itu tentunya berita yang tidak asing bagi kita. Itu berita yang tidak baik, dan itu berita yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Dan sementara kita sedang mendengar berita-berita yang tidak baik itu, biarlah kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, berhubungan erat dengan Tuhan, dan berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan. Di kehidupan kita di akhir zaman ini, biarlah kita selalu memancarkan satu pengaruh yang baik, satu pengaruh yang kuat kepada teman-teman kita, kepada orang di sekitar kita. Dan jika kuasa Tuhan hadir di dalam diri kita, maka kita akan diberikan kuasa untuk dapat menjadi pelayan-pelayan Tuhan, untuk dapat memimpin para jiwa-jiwa yang sedang berlumur dosa kepada satu pertobatan. Para sahabat yang terkasih, mungkin jika kita ingin melayani Tuhan, kita sering berpikir bahwa jika kita ingin melayani Tuhan, kita harus mendapatkan pendidikan yang tinggi, kita harus mendapatkan pangkat yang tinggi, kita harus mendapatkan pujian dari manusia. Tetapi bukanlah itu tujuan utama kita untuk melayani Tuhan. Tujuan utama kita untuk melayani Tuhan adalah untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk memamerkan diri kita, bukan untuk menonjolkan diri kita. Jika kita merasa bahwa diri kita tidak bisa, jika kita merasa bahwa diri kita tidak berdaya, ingatlah bahwa ada Tuhan yang siap sedia menolong kita, yang dapat menjadi teladan kita jika kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Sorga sedang menunggu para jiwa-jiwa, para umat-umat Tuhan yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan, mengabdikan diri kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk bekerja di ladang-ladang Tuhan yang sangat luas, yang telah sedia untuk disabit. Tuhan sudah memberikan janji kepada kita di dalam firman-Nya, di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini merupakan tugas kita di kehidupan kita di akhir zaman ini, yaitu pergi, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita harus pergi ke seluruh dunia, kepada teman-teman di sekitar kita, kepada saudara-saudara di sekitar kita, kepada orang-orang yang sering kita temui, untuk mengajarkan tentang Yesus, untuk memberitakan tentang kebaikan Yesus kepada mereka. Dan Yesus akan menyertai kita selalu sampai kepada akhir zaman. Ini merupakan suatu janji yang istimewa bagi kita, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita jika kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan,
mau mengikuti perintah Tuhan, mau menjalankan tugas kita sebagai umat Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 11 dikatakan, "Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin." Jika kita mau melayani Tuhan, biarlah itu 100% hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah itu 100% hanya untuk kepujian bagi nama Tuhan, bukan kepujian untuk diri kita sendiri. Para sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah satu cara yang Tuhan sudah berikan kepada kita jika kita ingin mau menyenangkan hati Tuhan, yaitu kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan, memberikan satu pengaruh yang kuat dan baik kepada orang-orang di sekitar kita, kepada teman-teman di sekitar kita, di tengah-tengah situasi dunia yang sudah tidak baik ini. Dan kita harus menjadi pelayan-pelayan Tuhan, mengabdikan diri kepada Tuhan, mau dijadikan sebagai pelayan Tuhan di ladang-ladang Tuhan yang sudah luas, yang sudah sedia untuk disabit. Dan Tuhan akan menyertai kita. Tuhan berjanji bahwa kita tidak akan ditinggalkan, bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita, bahkan sampai kepada akhir zaman, sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan biarlah 100% hanya untuk kemuliaan nama Tuhan jika kita mau melayani Tuhan, bukan untuk menonjolkan diri kita, bukan untuk memamerkan diri kita, bukan untuk kesombongan diri kita, karena kesombongan itulah awal dari kejatuhan. Para sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman kita pada hari ini tidak begitu panjang, tetapi biarlah ini menjadi pengingat bagi kita, menjadi pedoman bagi kita, bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita, mengingatkan kita kembali akan tugas kita sebagai umat-umat Tuhan di akhir zaman, sebagai pelayan-pelayan Tuhan di akhir zaman, yaitu pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan dan membaptis mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tugas kita adalah untuk pergi dan menjadikan mereka sebagai umat-umat Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang berkarya di dalam diri mereka. Biarlah Tuhan yang menggerakkan hati mereka untuk dapat datang kepada Tuhan. Kita sebagai umat-umat Tuhan tentunya sangat merasa bersuka cita, akan sangat merasa bangga jika melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita hadir bersama-sama dengan kita di gereja untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan bersama-sama dengan kita untuk dapat melayani Tuhan. Dan biarlah itu menjadi urusan Tuhan, biarlah Tuhan yang menggerakkan hati mereka, dan tugas kita adalah untuk menjadikan mereka sebagai murid-murid Tuhan. Dan jika kita sudah mengajar mereka, bawalah jiwa-jiwa ini kepada pendeta, agar pendeta dapat membaptis mereka, agar dapat bersama-sama dengan kita untuk menjadi umat-umat Tuhan. Inilah video saya pada kali ini. Jangan lupa untuk like jika para sahabat suka, dan juga komen dan subscribe. Juga nyalakan lonceng agar para sahabat bisa terus update video-video terbaru dari saya. Jangan ada yang ketinggalan video-video ini. Dan juga follow akun Instagram saya, ariel.kurnaidi. Juga share video ini ke seluruh sosial media para sahabat, agar teman-teman para sahabat bisa ikut mendengarkan video ini, bisa ikut mendengarkan firman Tuhan ini. Saya Ariel Kurnaidi, sampai jumpa di video-video berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.